Ruang Kolaborasi Pembelajaran Berdiferensiasi PPG Calon Guru 2024. Kami akan menganalisis video penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional dengan menjawab 4 pertanyaan. Hal baru yang kami pelajari dari video tersebut adalah pembelajaran berdiferensiasi dilakukan karena kebutuhan peserta didik berbeda-beda tergantung 1. Kesiapan belajar, 2. Minat belajar, 3. Gaya belajar. Selain itu, guru juga harus multitasking saat memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Hal-hal yang kami temukan dalam video yang berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi tersebut adalah 1. Guru melakukan asesmen diagnostik dengan memberikan 3 soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda untuk menilai kesiapan belajar peserta didik. Hal selanjutnya yang kami temukan adalah guru mengelompokkan peserta didik menjadi 3 kelompok berdasarkan kesiapan belajar, yaitu kelompok 1, peserta didik yang pemahaman konsepnya baru mau berkembang. Kelompok 2, peserta didik yang sedang berkembang. Kelompok 3, peserta didik yang sudah mahir. Ketiga kelompok yang telah terbentuk dari hasil asesmen diagnostik di awal diberikan treatment yang berbeda oleh guru tersebut, di mana kelompok 1 yang mana anak baru mau berkembang ini didampingi secara intensif. Dan bantuan ini dilakukan dengan teknik scaffolding. Artinya, pemberian bantuan di awal itu akan jauh lebih banyak dibandingkan di tengah ataupun di akhir pembelajaran, seiring dengan capaian kognitif anak dari waktu ke waktu. Pada kelompok kedua, di mana anak ini sudah mulai berkembang, ini masih tetap didampingi tapi tidak seintensif pada kelompok 1. Teknik bantuan yang dilakukan juga masih berupa scaffolding, yang mana tahapannya berarti lebih singkat atau lebih sedikit daripada bantuan di kelompok 1. Nah, kelompok terakhir, kelompok di mana siswa ini sudah mahir, jadi dia tidak didampingi, hanya saja diberikan umpan balik berupa pengkonfirmasian hasil pengerjaan soal dan afirmasi positif untuk meningkatkan motivasi peserta didik agar mereka terus bisa berkembang dalam pembelajaran tersebut. Mekanisme pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh guru tersebut sebenarnya ada kaitannya dengan teori pembelajaran dan perkembangan yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky tentang ZPD atau Zone of Proximal Development. Secara singkat, teori ini menggambarkan mengenai zona atau jarak yang ada di antara kondisi anak yang belum bisa melakukan sesuatu dan kondisi bisa melakukan sesuatu secara mandiri. ZPD ada di antara itu dan dilakukan dengan bantuan orang lain yang lebih kompeten. Dalam konteks pembelajaran, orang yang lebih kompeten ini adalah guru yang berperan sebagai fasilitator. Lev Vygotsky juga menyatakan adanya perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh pembelajar. Ada pembelajar yang sudah bisa tanpa bantuan, ada juga pembelajar yang masih perlu dibimbing atau diberikan bantuan. Bimbingan atau bantuan ini yang dilakukan oleh guru juga sejalan dengan ide lain yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky tentang scaffolding, yaitu adanya pemberian bantuan kepada peserta didik ketika mereka mengalami kesulitan, mulai dari awal pembelajaran dan akan berkurang secara bertahap saat mereka tidak lagi memerlukannya. Bimbingan atau bantuan yang dilakukan oleh orang yang lebih kompeten, yang dalam konteks ini adalah guru, bisa saja berupa petunjuk, langkah-langkah, cara, kata-kata kunci, isyarat, pertanyaan, atau bahkan sebuah pembenaran. Yang terpenting adalah peran guru sebagai fasilitator harus bisa menghadirkan dan mengkombinasikan berbagai jenis bantuan di zona proximal development tersebut yang akan menggerakkan zona perkembangan aktual peserta didik atau sesuatu yang sudah diketahui ke zona perkembangan potensial yang bisa mereka capai dengan bantuan-bantuan yang diberikan. Tahap pembelajaran dan perkembangan pada peserta didik dapat divisualisasikan seperti pada gambar
Jika dikaitkan dengan pengelompokan siswa yang dilakukan oleh guru matematika tersebut, kelompok 1 dan kelompok 2 masuk ke dalam zone of proximal development karena mereka belajar dan mencoba memahami pengetahuan dengan adanya bantuan guru, walaupun tingkat atau jumlah bantuan dan bimbingan yang diperoleh kelompok 1 lebih intensif daripada kelompok 2. Sedangkan di kelompok 3, siswa ini tidak lagi didampingi, hanya diberikan umpan balik, afirmasi dan afirmasi positif karena mereka sudah bisa melakukan tantangan dan mencapai pengetahuan itu tanpa adanya bimbingan dan juga bantuan seorang guru. Hal terakhir yang kami temukan dalam video yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah kesimpulan dan kontekstualisasi dalam pembelajaran. Dalam hal ini, guru mampu menyimpulkan pembelajaran dan mengaitkan materi yang telah diajarkan dengan kondisi nyata di lingkungan siswa. Selain itu, kontekstualisasi dan juga kesimpulan dapat bermanfaat bagi siswa. Yang pertama, memberikan kesempatan bagi siswa untuk melihat kembali poin-poin penting yang telah dipelajari, sehingga siswa dapat memahami inti dari materi yang disampaikan. Yang kedua, membantu siswa menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi atau masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memperkuat pengetahuan yang telah diperoleh siswa. Dan yang keempat, membantu siswa mengevaluasi apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana siswa dapat menerapkannya di masa mendatang, sehingga memperkuat kemampuan berpikir kritis dan metakognitif siswa. Konsep atau hal baru apa yang belum bisa kami terima atau masih menjadi tantangan? Jadi tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana melakukan pendekatan pada peserta didik dengan benar dan tepat. Mengapa harus dengan benar dan tepat? Karena masing-masing peserta didik memiliki karakter yang berbeda, dan kita harus memahami sosial emosional dari masing-masing peserta didik. Hal ini bertujuan untuk dapat merancang proses pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik. Tantangan yang selanjutnya adalah melakukan asesmen diagnostik yang benar. Perubahan apa dalam bersikap atau pola pikir atau tindakan yang akan kami lakukan jika kami menjadi guru yang ada di video? Yang pertama, guru harus memahami kebutuhan peserta didik dengan cara melakukan asesmen diagnostik. Hasil asesmen diagnostik kemudian digunakan untuk melakukan diferensiasi dalam pembelajaran. Yang kedua, guru harus mempersiapkan bahan ajar yang berbeda untuk setiap kelompok anak atau soal bertingkat sesuai dengan kemampuan siswa. Yang keempat, mempersiapkan asesmen yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Hal tersebut kami lakukan untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam belajar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.